Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu syaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabi sallallahu wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhifin ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasuluna al-karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah kita mudah-mudahan semua jamaah dimanapun berada senantiasa sehat walafiat, diberikan Allah Ta'ala keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan di bulan puasa yang penuh berkah para jamaah bisa melaksanakan semua perintah Allah dengan segenap tenaga, dengan semangat beribadah kepada Allah yang sangat tinggi. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah, baik itu sholat tarawehnya di malam harinya, kemudian ketika malam hari, terus kemudian sholat tahajud, kemudian dengan qiraatil Quran, sedekah. Intinya bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Ta'ala, sampai Rasulullah SAW dalam satu hadisnya beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala mengatakan setiap kebaikan yang kita lakukan akan diberikan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Ila sauma, kata dalam hadis baginda Nabi, ila sauma, kecuali puasa, fa innahu li, dan sesungguhnya puasa untukku, wa an ajbi wa ana ajzibih, dan aku, kata Allah, ini dalam hadis baginda Nabi yang akan membahasnya. Jadi kalau dilihat dari redaksi ini hadis, pahala daripada kita puasa, pahala kita melakukan ibadah-ibadah puasa dari 1000 kali lipat sampai tidak terhingga. Karena sampai Allah Ta'ala melalui baginda Nabi saya mengatakan begitu, wa ana ajibih fa innahu li wa ana ajibih, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Jadi 1000 sampai tidak terhingga. Nah, para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan membahas di dalam tentang sholat taraweh. Sebagaimana kita ketahui, setiap malam kita melakukan setelah habis sholat isya kita melakukan sholat tarawih yang sudah kita biasa laksanakan. Sholat tarawih 20 rakaat plus ditutup dengan witir 3 rakaat. Nah, di sini di dalam kitab Duratun Nasihin oleh musonib yang menyusun ini kitab Duratun Nasihin, ada pahala-pahala setiap malam sholat tarawih kita. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai malam 30. Dalam kitab ini Duratun Nasihin oleh yang menyusun ini kitab, ada keutamaan-keutamaan setiap malam kalau kita melakukan sholat tarawih. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini di dalam kitab Durah ini dikatakan ketika kita melakukan sholat tarawih di pertama, sebagaimana
Ada hadis baginda Nabi an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadhaili tarawihi fi syahri Ramadan faqala yakhruju minal mu'min min dambihi fi lailatin kayaumi wiladatihi ummi. Jadi sholat tarawih yang kita laksanakan ketika malam pertama dikatakan dalam ini hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajha, bahwa sesungguhnya Ali berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada malam pertama kita tarawih, maka keluarlah dosa orang-orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ketika di dunia. Ini sungguh suatu keutamaan yang sangat tinggi. Para jamaah yang kedua, malam sholat tarawih kita yang kedua, kemudian ini diteruskan dalam ini kitab Duratun wa fil lailati saniyatu. Ini ketika fadilah kita melaksanakan sholat tarawih yang kedua, maka yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minin. Jadi akan diampuni dosa-dosa yang kedua kalau kita melakukan sholat tarawih yang kedua, maka akan diampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita jika mereka semua mukmin. Jika keduanya mukmin. Jadi kalau orang tua kita sama-sama mukmin, ini di fadilah kalau kita melakukan sholat tarawih yang kedua, yaitu akan diampuni dosa kita dan dosa orang tua kita ketika orang tua kita mukmin. Lain persoalannya kalau orang tua kita nggak mukmin, maka tidak berlaku, mereka tidak akan diampuni dosanya. Kemudian diteruskan wa fi lailatis salisati yunadi malakati min tahatil arsy istanif istaniful amala ghafarallahu ma taqaddama min dambika. Jadi di malam ketiga, maka kalau kita melakukan sholat tarawih yang malam ketiga, malaikat di bawah aras berseru, mulailah melakukan amal kebaikan. Maka di sholat tarawih ketiga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu. Kemudian para jamaah, ini yang ketiga. Dan kemudian kita ketika melakukan sholat tarawih yang keempat, lahu minal akhirati mithla qiraati Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Maka ketika kita melaksanakan sholat tarawih yang keempat, akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang membaca Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Ya, sungguh suatu pahala yang sangat tinggi. Kemudian yang kelima,
Di malam kelima ketika kita melakukan salat raweh yang kelima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala bagi yang salat raweh yang kelima ini sebagaimana pahalanya orang yang salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Atahullahu ta'ala mithla man shalla fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wal Masjidil Aqsa. Jadi pahala kalau kita melakukan salat taraweh yang kelima seperti pahalanya orang yang sholat di Mekah, di Madinah dan Masjid Aqsa. Sungguh suatu pahala yang sangat besar. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian diteruskan kalau kita sholat taraweh di malam yang ke-6, a'tahullahu ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hijrin wa madrin. Jadi kalau kita melakukan sholat tarawih yang ke-6, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala pada orang yang tarawih sebagaimana pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan setiap batu dan tanah memintakan ampun padanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, malam demi malam pahalanya tidak terukur. Kalau disingkapi semua, ini baru malam ke-6, para jamaah, memang pahala puasa, pahala ibadah di bulan Ramadan seperti kata hadis baginda Nabi, pahalanya dilipat gandakan 1000 sampai tidak terhingga. Jadi sudah urusan Allah. Kalau ini pahala-pahala begitu besar, ya memang itulah keutamaan kalau kita mau menjadi orang-orang yang mendirikan sholat tarawih. Kemudian diteruskan kalau kita sholat malam tarawih yang ke-7, ini dikatakan faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Jadi kalau kita melakukan sholat tarawih yang ke-7, seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Jadi kita seperti di sholat tarawih yang ke-7, malam ke-7, seperti kita pas ada di zaman Nabi Musa, kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah dari serangan Fir'aun, dari serangan Haman. Artinya kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari bahaya-bahaya. Ini sampai digambarkan ketika Nabi Musa alaihissalam di zaman Fir'aun. Jadi akan diselamatkan oleh Allah dari setiap mara bahaya sebagaimana seperti digambarkan dalam di zaman Nabi Musa, kita akan mendapatkan pertolongan dari serangan Fir'aun dan serangan Haman. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian diteruskan di salat wa filailati tsamaniyah Allah Ta'ala man uti Ibrahim alaihi salam. Nah, di fadilah ketika kita mendirikan atau melakukan sholat tarawih yang ke-8, maka Allah Ta'ala akan memberikan anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim Khalilullah. Maka para jamaah ketika kita mendirikan sholat tarawih yang ke-8, malam ke-8, kita seperti mendapatkan anugerah seperti yang sebagaimana diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kutub tinggi, kemudian mendapatkan gelar Khalilullah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, diteruskan malam ke-9, filailati tasi'ah faka'annama abadallahi ta'ala ibadatan nabi sallallahu nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang ke-9, kalau kita melakukan sholat tarawih yang ke-9, seolah orang yang tarawih sholat tarawih yang ke-9 seolah-olah dia akan diberikan pahala seperti ibadahnya para nabi salatu wassalam. Oh, ini subhanallah, pahala demi pahala tidak terhingga. Memang inilah balasan kepada orang-orang yang beribadah beribadah di bulan Ramadan, khususnya diberikan fadilah demi fadilah di setiap malam ketika kita melakukan sholat. Dan kemudian yang ke-10, yarzuquhullahu ta'ala khairan khairat dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada kita sebagaimana sebaik memberikan rizki kepada kita yang lebih baik daripada dunia dan akhirat. Nah, para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ini dalam rujukan kitab Riyadhus Shalihin, Durratun Nasikin, di malam pertama sampai malam 10, fadilah demi fadilah yang tidak bisa tidak tergambarkan. Memang demikianlah Allah Ta'ala memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Ta'ala, terutama di bulan Ramadan, dan wabil khusus lagi di sholat taraweh dari malam pertama sampai malam ke-10. Fadilah demi fadilah. Para jamaah, kok begitu tinggi? Iya. Karena apa? Dari rujukan hadis baginda Nabi SAW sampai Allah mengatakan, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, ini para alim ulama kita, para orang-orang soleh, dan ini penyusun di dalam susunan kitab Durratun Nasikin dikatakan tadi, dari malam pertama sampai malam 10 begitu kemuliaan pahala yang tidak terhingga. Para jamaah, untuk sementara nanti akan kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lain tentang fadilah sholat taraweh yang nanti ke-11 sampai ke-20 sampai ke-30. Mudah-mudahan kita yang masih dalam bulan Ramadan jangan lupakan atau jangan tinggalkan sholat taraweh yang begitu keutamaannya, yang begitu luar biasa. Sayang kalau kita mengisinya dengan kegiatan yang tidak ada gunanya. Ayo semangat beribadah kepada Allah Ta'ala, terutama kita isi malam-malam setelah sholat isya, sholat taraweh, kemudian di 20 rakaat, kemudian ditutup witir. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu dan akan kita lanjutkan pembahasan ini malam 11 sampai malam 20. Para jamaah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan para jamaah dimanapun berada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.